Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mutasi ya. Jadi mutasi ini sudah banyak konsepnya diadaptasi pada film-film, termasuk salah satunya adalah Spider-Man ya. Jadi kalau teman-teman ingat di Spider-Man yang versi pertama, Tobey Maguire mendapatkan kekuatan supernya karena digigit oleh laba-laba mutan yang menyebabkan gennya berpindah ke Peter Parker, sehingga efeknya Peter Parker memiliki kekuatan super seperti laba-laba. Nah, apakah konsep mutasi itu benar demikian ya, ataukah bisa terjadi di dunia nyata? Ya, itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi untuk pertanyaan memantik ya keingintahuan kita pada kesempatan kali ini, yang pertama itu apakah mutasi itu semuanya menguntungkan bagi suatu organisme? Lalu mengapa suatu organisme dapat mengalami mutasi dan bagaimana hubungan mutasi terhadap evolusi? Lalu topik yang akan kita pelajari diantaranya yaitu jenis-jenis mutasi, penyebab mutasi, kelainan pada manusia akibat mutasi, serta mutasi dan evolusi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya memahami proses terjadinya mutasi pada makhluk hidup, memahami jenis-jenis mutasi, memahami dampak dari terjadinya mutasi dan keterkaitannya antara mutasi dan evolusi, dan memahami jenis kelainan pada manusia akibat mutasi dan ciri-cirinya. Yang pertama kita akan masuk ke jenis-jenis mutasi. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih mutasi itu sebenarnya. Ya, mutasi itu adalah perubahan materi genetik ya. Jadi materi genetik yang berubah baik di level kromosom atau di level DNA. Nah, organisme yang mengalami mutasi nanti disebut dengan mutan ya. Jadi kalau nonton film X-Men tuh istilah mutan sering banget kita dengar. Dan agen penyebab mutasi itu disebut dengan mutagen. Ya, ngomong-ngomong tentang film lagi ya, apakah bisa atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya secara konsep itu tidak salah ya. Jadi perubahan materi genetik atau kita masukin materi genetik dari suatu organisme ke dalam organisme lain, tentu sifat dari organisme tadi itu akan kita miliki juga akhirnya gitu. Tapi mungkin tidak seperti yang digambarkan dalam film ya, atau bahkan mutasi itu pada kenyataannya lebih banyak merugikan ya. Ada yang berubah menjadi kepalanya dua, ataupun terganggu proses anatomi dan fisiologinya, dan lain-lain. Sedangkan agen penyebab mutasi itu disebut dengan mutagen. Ya, jadi kalau kita mau melakukan mutasi pada organisme ya tinggal memberi perlakuan ya, memberikan mutagen ya. Contohnya adalah senyawa-senyawa radikal bebas, senyawa radioaktif, gelombang radiasi, dan lain-lain. Lalu ini gambaran terkait jenis-jenis mutasi ya. Jadi mutasi itu dapat terjadi di tingkat gen. Nah, terjadi di tingkat gen ini dapat berupa substitusi basa nitrogen atau pergeseran basa nitrogen. Lalu dapat juga terjadi di level kromosom ya. Ini dapat berupa perubahan struktur kromosom ataupun perubahan jumlah kromosomnya. Ya, yang akan kita bahas pertama yaitu mutasi gen. Yang pertama ada substitusi ya. Kalau bahasa sederhananya substitusi itu kan pergantian ya atau pertukaran. Jadi pada substitusi ini adalah proses mutasi yang terjadi akibat bertukarnya basa nitrogen yang seharusnya dengan basa nitrogen yang lain. Nah, mutasi ini dapat atau dibagi menjadi dua jenis. Ada transisi, ada transversi.
ya. Kalau transisi ya itu adalah perubahan basa nitrogen dengan basa nitrogen dari kelompok yang sejenis. Contohnya, purin diganti dengan purin atau pirimidin diganti dengan pirimidin. Ya, kalau transversi itu adalah pergantian basa nitrogen ya dari yang tidak sejenis ya. Purin diganti dengan pirimidin ataupun sebaliknya ya. Nah, untuk sekedar pengingat, bahasa purin itu apa sih? Ya, purin itu singkatannya PUGA. Purin, adenin, dan guanin. Lalu pirimidin, PTC. Pirimidin, sitosin, dan timin. Jadi untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat ya, mana yang kelompok purin, mana yang kelompok pirimidin. Di sini bisa dilihat. Yang pertama AAC ya, ini aslinya GCG, GCTC. Nah, G diganti dengan T ya. Di sini pada basa nitrogen yang ini G diganti dengan T, yang harusnya GCG menjadi TCG ya. Berarti ada pergantian G itu berarti kelompok purin diganti dengan T dari kelompok pirimidin. Pada transisi ya, di sini ada contoh AAC, GCG, CTC. Yang berubah adalah AAC. Oke, di sini ya. Harusnya GCG menjadi ACG. Nah, G diganti dengan A. Berarti pergantian antara sesama purin ya. Adenin menggantikan guanin. Jadi seperti itu perbedaan antara transisi dan transversi. Ini adalah contoh lainnya ya. Nah, substitusi ini ya, salah satu contohnya terjadi pada siklemia atau anemia sel sabit. Anemia sel sabit ini ya harusnya dia memiliki urutan DNA CTC ya. CTC. Tetapi T di sini diganti menjadi A ya. Nah, berarti ini transisi atau transversi. T itu masuknya ke pirimidin. Ya, pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Nah, timin diganti dengan adenin. Berarti ini termasuk ke dalam kelompok yang beda ya, berarti transversi. Tuh. Nah, dampaknya ya harusnya asam amino yang terbentuk adalah glutamin ini menjadi valin ya. Akibatnya protein yang dibentuk menjadi berbeda dan ini akan mengakibatkan bentuk sel darah merah menjadi abnormal. Bentuk abnormal berarti fungsinya juga akan terganggu. Makanya orang yang menderita siklemia itu akan mengalami kekurangan oksigen ya karena hemoglobinnya tidak mampu mengikat oksigen secara maksimal. Nah, dampak dari mutasi ya itu dapat berupa nonsense ataupun missense. Nah, nonsense contohnya tadi seperti pada siklemia ya. Oh, mohon maaf. Missense seperti siklemia itu apabila asam amino yang seharusnya dia lisin ya, no mutation. Nah, karena terjadi mutasi dia dapat berubah menjadi asam amino yang lain gitu ya. Nah, kalau nonsense ya, perubahan tersebut mengakibatkan ya langsung masuk ke fase stop codon. Jadi proses translasinya akan terhenti secara langsung. Nah, sedangkan ada satu lagi nih silent mutation ya. Jadi pada silent mutation ini sebenarnya terjadi mutasi ya. Awalnya TTC menjadi TTT.
Tetapi karena asam amino yang terbentuk itu tidak berbeda dengan dalam kondisi yang normal, maka tidak akan ada efek. Makanya disebutnya dengan silent mutation, ya. Jadi yang berbahaya nih yang nonsense dan missense, ya. Karena akan mengakibatkan protein yang seharusnya terbentuk menjadi tidak terbentuk atau bahkan menjadi tidak terbentuk sempurna atau bahkan tidak terbentuk sama sekali kalau yang terjadi adalah yang nonsense. Lalu ada mutasi pergeseran rangka. Jadi mutasi pergeseran rangka ini dampaknya lebih besar dibandingkan dengan mutasi titik atau point mutation, ya, akibat substitusi tadi. Atau dikenal dengan frame shift mutation, ya. Perubahan ini dapat terjadi pada satu basa nitrogen atau lebih, ya. Biasanya diakibatkan oleh dua hal, yaitu delesi atau pengurangan dan adisi atau penambahan. Contohnya di sini ada awal asam amino normalnya, basa nitrogen normalnya AAC, GCG, CTC berubah menjadi AAC, GCT, ya. Lalu GCT, CT, ya. Jadi ada penghilangan yang menghilang yang mana? AAC, GCG, T-nya yang menghilang, ya. Di sini T-nya menghilang menjadi GCG, CTC, ya, dan seterusnya. Ataupun ini disisipkan, ya, disisipkan T, ya. Ataupun dikurangi.